Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya menyambung pertanyaan ke Bang Igor. Bang Igor, kalau melihat nampaknya sulit ditampikan ya kalau misalnya seorang Megawati Soekarno Putri menjadi amicus curiae yang menjadi bagian juga dari yang berperkara begitu ya. Walaupun secara tidak langsung ini kalau tidak ada tujuannya kayaknya nggak mungkin. Terus yang kedua, apakah juga ini menggambarkan atau dapat ditangkap oleh masyarakat bahwa tidak ada lagi ruang komunikasi antara Megawati Prabowo, Megawati Jokowi dengan Megawati menjadi amicus curiae ini? Ya, jadi gini ya, menurut saya pintu yang tertutup itu belum tentu terkunci. Oke. Iya kan? Baru tertutup. Ya, baru tertutup. Ya, tapi bisa dibuka Memang ditutup, gitu, okay. tapi belum tentu terkunci. Ya, Nah, itu secara, jadi di dalam politik istilah itu selalu ada. Ya. Jadi sebenarnya publik juga menantikan ya pertemuan Prabowo dengan Megawati, ya, ketimbang misalnya Prabowo dengan Pak Jokowi, karena itu mungkin relatif lebih sulit dan ada protokoler yang lebih ketat gitu ya. Tapi dengan Pak Prabowo patut diingat bahwa Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Ibu Megawati di 2009. Ya, hubungannya baik begitu ya, Bang? Ya, lalu ada perjanjian batu tulis dan itu dilanggar oleh Ibu Mega ya pada saat itu ya. Karena tidak PDIP tidak mengusung Prabowo pada pemilu berikutnya di 2014 dan 2019. Lalu kalau mengenai sahabat pengadilan, saya melihatnya ini ucapan Ibu Megawati ini bukan sahabat pengadilan, tapi sahabat Ganjar, gitu. Karena kalau bisa dibilang sahabat Ganjar? Ya, karena sahabat pengadilan itu sebenarnya adalah suara rakyat ya, suara rakyat yang sudah memutuskan untuk memilih Prabowo Gibran menang satu putaran di merata suaranya di semua provinsi ya, dari 36 sampai 38, hanya kalah di Sumatera Barat dan Aceh. Itu membuktikan bahwa itulah sahabat pengadilan. Jadi MK ini kan tadi dibilang oleh Bang Habib itu ya hanya sebenarnya fokus kepada PHPU ya, proses perselisihan hasil suara, bukan pelanggaran seperti bansos dan lain sebagainya, itu ranahnya Bawaslu. Jadi sahabat pengadilan itu suara rakyat ya, bukan pihak yang kalah lalu kemudian tantrum, kemudian tapi itu kan merasa juga bisa menjadi dari setiap warga negara Indonesia, walaupun dia ketua umum partai pun juga berhak begitu. Karena disampaikan juga tapi syarat yang paling penting dari amicus curiae itu adalah dia tidak terlibat dalam perkara hukum gitu ya, jadi independen seharusnya. Ibu Mega hanya sebenarnya kalau menurut saya dia didorong aja untuk misalnya membuat wacana sebelum putusan MK nanti keluar minggu depan ya, hari Senin tanggal 22. Tapi artinya secara hukum itu sah tidak jika ada orang yang berperkara yang terikat lah paling tidak gitu kan, tapi mengajukan juga sebagai nggak apa-apa, tapi kan sah saja ya gitu. Nggak apa-apa. Tapi hakim akan melihat gitu, mungkin ada koridor-koridor tertentu yang ya betul gitu. karena hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu kan harus independen dia, dan dia harus secara faktual melihat persoalan perselisihan hasil pemilu. Ya, itu yang disebut, makanya dikritik dulu sebagai mahkamah kalkulator, bukan yang terkait dengan proses-proses pelanggaran pemilu seperti bansos. Nah, dalam kaitannya sekarang memang ada peningkatan ya, tapi MK juga sudah misalnya mengajukan atau memanggil 4 menteri itu sudah clear, itu tidak ada bukti yang bisa menjadikan bahwa Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi. Contohnya pemilu di luar negeri itu 63,7% ya, itu Prabowo menang di situ dengan Gibran ya, tidak ada bansos, tidak ada juga keterlibatan aparat. Baik, gitu Bang ya. Igor, tapi kalau melihat implikasinya dengan dinamika politik akan seperti apa dengan Megawati menjadi amicus curiae ini? Menurut saya tidak akan punya pengaruh yang signifikan nanti terhadap hakim-hakim MK. Itu tadi ya, karena undang-undang MK itu kan sudah jelas ya bahwa dia hanya menyelidiki atau memeriksa perselisihan hasil pemilu, tidak lebih dari itu. Dan sejak tahun 2003 ya, pemilu 2004, 2009, 2019, 2019 juga sampai sekarang itu nggak ada misalnya putusan MK yang bisa mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres yang menang pemilu berdasarkan suara rakyat ya, yang sudah diumumkan oleh KPU sebagai lembaga resmi pemilu. Kita ke Bang Firman. Bang Firman,
Kalau misalnya tadi Bang Igor mengatakan dari segi masyarakat ya sah-sah saja gitu kan. Tapi artinya paling tidak hakim juga akan mempertimbangkan hal itu karena ada keterikatan. Tapi begini Bang Firman, kalau misalnya ini diajukan, ini lebih spesifiknya karena apa? Karena ingin benar-benar menegakkan keadilan atau memang ini ingin menunjukkan bahwa sudah ada tidak ruang komunikasi gitu antara Megawati dengan Prabowo ataupun dengan Joko Widodo. Tadi kata Bang Igor ini sahabat Ganjar bukan sahabat pengadilan, Bang. Begini, kami perlu meluruskan terlebih dahulu supaya tidak ada penyesatan informasi bahwa Ibu Mega bersama PD Perjuangan tidak pernah melanggar kesepakatan batu tulis. Karena 2009 saya salah seorang ketua DPP PD Perjuangan. Karena memang pada akhirnya Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak terpilih. Jadi isi kesepakatan batu tulis itu baru relevan jikalau kedua beliau terpilih. Jadi perlu saya luruskan supaya narasi ini tidak dibawa-bawa terus, seolah-olah menyudutkan PD Perjuangan. Yang berikut adalah seluruh ekosistem persidangan dengan segala dinamika dialektika MK sudah berjalan sedemikian rupa. Sebetulnya soal materi persidangan bahwa bisa juga menyentuh bahwa itu pelanggaran TSM terstruktur sistematis dan masif sudah dibuka oleh MK. Hanya saja kita menunggu putusan MK apakah nanti terpenuhi atau itu terbukti. Soal sahabat pengadilan atau yang dikenal dalam tradisi negara hukum yaitu amicus curiae, maka sesungguhnya itu kan bukan para pihak, tetapi pihak ketiga yang memang terbuka lebar dibuka oleh sistem peradilan, oleh sistem hukum modern, tanpa melihat latar belakang, dan pendekatannya bukan pendekatan formalistik, bukan pendekatan formal, tetapi dia jiwa raga untuk menampung nilai-nilai dari masyarakat. Dan untuk itu maka tidak hanya Ibu Mega sebagai warga negara yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan, tapi juga banyak kalangan perguruan tinggi, cendekiawan intelektual, akademisi, NGO, LSM, civil society, kalangan profesional, aktivis perempuan yang menyampaikan. Tentu ini dipertimbangkan oleh hakim mahkamah. Dan ini kali ini menjadi luar biasa karena banyak pihak yang sangat beragam menyampaikan masukan-masukan, baik sebelum materi persidangan maupun pada saat persidangan MK maupun setelah juga materi persidangan. Itulah yang membuat Mahkamah Konstitusi menunjukkan jati diri untuk terbuka terhadap masukan-masukan, termasuk juga menyampaikan adanya kesimpulan, dan kesimpulan juga termasuk meliputi bukti tambahan. Nah, soal komunikasi politik satu jalan tersendiri, tetapi Ibu Mega sebagai warga negara konsisten karena merujuk pada penghormatan terhadap tahapan-tahapan hukum konstitusional, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak bisa dipertentangkan antara soal apa yang menjadi sikap pendirian Ibu Mega sebagai warga masyarakat, juga sebagai pemimpin bangsa nanti yang membangun komunikasi. Tetapi untuk sementara agenda tunggal, agenda utama adalah menghargai MK, menghargai tahapan-tahapan konstitusi. Maka itu tidak bisa diperhadapkan secara diametral, secara bertentangan dengan soal komunikasi politik. Karena itu soal tradisi tersendiri, satu tradisi yang menunggu proses politik, proses hukum yang sedang berlangsung. Kita juga akan mendengarkan nanti tanggapan dari Bang Habibur Rahman. Baik Bang Firman, kita juga akan mendengarkan tanggapan dari Bang Habibur Rahman, tapi tahan dulu Bang Habib ya, tahan dulu ya. Kita akan jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.